Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kembali seri pahlawan nasional Kristiani edisi ketiga. Yang pertama adalah Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Ferdinand Lumban Tobing atau dikenal dengan F.L. Tobing lahir di Sibuluan, Sibolga, Sumatera Utara pada 19 Februari 1899. Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan para Romusa. Ketika itu ia menyaksikan kesengsaraan para Romusa yang dipaksa membuat benteng di Teluk Sibolga. Benteng itu dibuat untuk kepentingan penjajah. Selain itu, ia sering mendapati para pekerja yang kurus kering karena perlakuan sewenang-wenang tentara Jepang. Oleh karena itu, ia melancarkan protes berulang kali terhadap petinggi Jepang, namun tak dipedulikan. Tindakan tersebut membuat Jepang terusik, namun mereka tidak bisa menentangnya secara terus terang, karena ia seorang tenaga medis. Sebab itu, Jepang memakai cara licik untuk membelenggu F.L. Tobing. Mereka mencatat namanya sebagai salah seorang yang harus dibunuh. Namun, F.L. Tobing mampu terhindar dari pembunuhan yang direncanakan oleh Jepang itu. Ketika Jepang berusaha mencari-cari untuk membunuhnya, malahan ia menyelamatkan nyawa seorang perwira Jepang. Pada suatu ketika, seorang perwira polisi Jepang mengalami kecelakaan dan kondisinya sangat parah. F.L. Tobing menawarkan diri untuk merawatnya. Berkat perawatan F.L. Tobing, kondisi polisi itu berangsur-angsur membaik. Oleh sebab itu, Jepang menaruh hormat dan terima kasih kepada F.L. Tobing. Berkat tindakannya itu, ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah untuk Karesidenan Tapanuli pada November 1943. Kemudian, ia diangkat sebagai anggota Chuosangi-in atau Dewan Pertimbangan Pusat. Hamka, salah seorang tokoh Islam, sangat heran melihat F.L. Tobing sangat bahagia menerima hadiah sarung yang kerap diidentikan sebagai perlengkapan ibadah untuk Muslim. Bahkan ia pernah mengatakan, Dr. Ferdinand Lumban Tobing dapat kain pelikat. Memang, meskipun dia seorang Kristen, simbolnya ialah sarung. Hatinya tetap Indonesia dan Batak, sehingga tetap dicintai orang di Tapanuli, di Indonesia, di Tapanuli, walaupun rakyat yang beragama Islam. Selaras dengan perkataan Hamka, Deliar Nur juga menyebut F.L. Tobing sebagai Kristen yang sangat taat. Selain itu, ia satu-satunya orang Kristen dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama. Pada bulan Oktober 1945, ia diangkat menjadi residen Tapanuli. Kala itu daerah Tapanuli dilanda perang antara sesama pasukan RI yang datang dari Sumatera Timur. Setelah daerah itu jatuh ke tangan Belanda dalam agresi militer pertama Belanda. F.L. Tobing memiliki pendirian dan ketegasan sehingga tidak mudah digertak oleh penjajah. Oleh sebab itu, ia diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan pada masa agresi militer Belanda II. Ia memimpin perang gerilya di hutan-hutan dan gunung. Ia mengemban tugas sebagai gubernur militer hingga Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh pada Januari 1950. Setelah itu ia ditawari untuk menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara, namun ia menolak tawaran itu. Namun demikian ia pernah menjabat sebagai menteri pada beberapa kabinet. Ia pernah menjadi Menteri Kesehatan, Menteri Penerangan pada 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955 dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. F.L. Tobing meninggal dunia di Jakarta pada 7 Oktober 1962 pada usia 63 tahun.
Ia dimakamkan di Sibolga sesuai permintaannya ketika masih hidup. Meskipun pada awalnya pemerintah Republik Indonesia meminta kepada keluarga agar almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, namun hal itu tidak diikuti. Demi mengenang jasa-jasanya, maka nama Ferdinand Lumban Tobing diabadikan sebagai nama jalan dan nama rumah sakit. Selain itu, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan kemerdekaan nasional kepadanya pada 17 November 1962 dalam Kepres nomor 361 tahun 1962. Yang kedua adalah Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar, atau dikenal dengan nama L.N. Palar, lahir di Rurukan, Tomohon pada 5 Juni 1900. Pada tahun 1947 sampai 1953, L.N. Palar menjabat sebagai wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi ketika ia menjabat, antara lain pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota PBB. Perjuangan L.N. Palar yang duduk di parlemen Belanda dan non-partai relatif nyaman untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 4 Agustus 1947, usai agresi militer Belanda I, ia kembali ke Indonesia. Namun ia tidak lama di Indonesia karena ia diutus ke markas PBB New York, Amerika Serikat. Kemudian ia menjadi wakil RI pertama di PBB, meskipun pada waktu itu Indonesia belum resmi bergabung. Ketika agresi militer Belanda II meletus, ia berusaha untuk menggalang dukungan dari berbagai negara untuk membantu Indonesia. Peristiwa tersebut memicu lahirnya pemerintah darurat yang digalang oleh Syafruddin Prawira Negara dan beberapa tokoh lain di Sumatera Barat. Selain L.N. Palar, ada pula yang memperjuangkan Indonesia di kancah internasional, yaitu Dr. Sudarsono yang menjadi wakil Indonesia di India, dan juga Alexander Andries Maramis atau A.A. Maramis sebagai Menteri Luar Negeri PDRI. Sementara itu, L.N. Palar dan Sumitro Jojo Hadikusumo yang berada di New York berusaha menjalin kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 20 hingga 20 Januari 1949, atas undangan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, L.N. Palar dan delegasi lain menghadiri konferensi Inter-Asia di New Delhi. Pertemuan itu membahas persoalan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Akhirnya, forum sepakat untuk meminta PBB segera turun tangan. Oleh sebab itu, L.N. Palar dalam berbagai kesempatan terus melobi PBB. Ia sangat gigih memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan. Meskipun waktu itu ia hanya mendapat gelar peninjau di PBB. Desakan L.N. Palar tersebut mendapat respon dari Dewan Keamanan PBB sehingga menyerukan gencatan senjata. Setelah agresi militer II yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB pada 28 Januari 1949, kemudian terjadi serangan umum 1 Maret 1949, sehingga Belanda menghentikan aksi militernya. Dengan demikian, perjanjian Rumroyen disetujui. Kemudian diikuti dengan konferensi meja bundar, sehingga sejak tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 di PBB. L.N. Palar sebagai wakil Indonesia menyampaikan pidato di depan sidang umum PBB. Ia menyampaikan terima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Perjuangan L.N. Palar yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional sangat mengagumkan. Selain menjadi duta besar RI untuk PBB,
Ia juga menjadi duta besar Indonesia di India pada tahun 1953 hingga 1956. LN Palar meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1981 pada usia 80 tahun. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya pada tanggal 8 November 2013. Selanjutnya adalah Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Dr. Gerungan SS Jacob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Sam Ratulangi pernah mengukir berbagai prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Ia pernah menjadi anggota Volksraad atau DPR Hindia Belanda dan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 63 orang dan diketuai oleh Mr. Rajiman Weddio Diningrat. Pada tanggal 22 Agustus 1945 hingga 1949, ia pernah menjadi gubernur Provinsi Sulawesi. Ia menjadi gubernur pertama Provinsi Sulawesi dengan ibu kota provinsi kala itu berada di kota Makassar. Sam Ratulangi seorang nasionalis sejati yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Karena itu ia tidak disukai oleh Belanda, sehingga ia pernah dipenjara selama 3 tahun di Serui, Papua. Selain itu, ia pernah mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan Manifest Ratulangi. Pernyataan itu berisi tentang seruan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia di bagian timur agar menentang setiap usaha yang bertujuan memisahkan Indonesia Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disiarkan melalui RRI Yogyakarta pada tanggal 10 November 1948. Ia memiliki wawasan yang luas. Hal itu dibuktikan dari buku karangannya yang berjudul Indonesia in the Pacific, Ken Problemen van den Aziatizen. Indonesia di Pasifik, analisa masalah mengenai masalah pokok Asia Pasifik. Sam Ratulangi meninggal di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1949 dalam usia 58 tahun. Ia meninggal ketika masih dalam kedudukan sebagai tawanan musuh. Demi mengenang jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di Manado dan nama universitas di Sulawesi Utara. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional kepadanya berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/TK tahun 1961 tanggal 9 November 1961. Selanjutnya adalah Maria Josephine Catherine Walanda Maramis. Maria Josephine Catherine Walanda Maramis atau lebih dikenal dengan nama Maria Walanda Maramis lahir di Kema, Sulawesi Utara pada tanggal 1 Desember 1872. Maria Walanda Maramis adalah pejuang emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan. Ia salah satu teladan bagi perempuan dalam hal bakat istimewa untuk mengembangkan daya pikir, sehingga lebih maju daripada kaum laki-laki. Oleh sebab itu, setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis. Ia mulai menuangkan opini tentang pentingnya peranan ibu dalam keluarga di surat kabar Cahaya Siang Manado. Ia menjelaskan kewajiban seorang ibu dalam mengasuh dan menjaga kesehatan keluarga. Selain itu, ibu memberikan pendidikan awal bagi anak-anaknya. Demi mewujudkan opini tersebut, ia mendirikan dan memimpin organisasi percintaan ibu kepada anak temurunannya atau PIKAT pada tanggal 8 Juli 1917. Ia mendirikan cabang PIKAT di berbagai daerah antara lain Maumbi, Tondano, Motoling, Batavia, Bogor, Bandung, Cimahi, Magelang, dan Surabaya. Selain itu, pada tanggal 2 Juni 1918, PIKAT membuka sekolah di Manado.
Maria Walanda Maramis meninggal dunia di Maumbi, Sulawesi Utara pada tanggal 22 April 1924 dalam usia 51 tahun. Demi mengenang jasa-jasanya, pemerintah setempat membangun patung Maria Walanda Maramis di Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang. Selain itu, ia diberi gelar sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Pres 012-TK-1969 bertanggal 20 Mei 1969. Kemudian, Arie Frederick Lasut. Arie Frederick Lasut lahir di Kapataran, Lembean Timur, Minahasa pada tanggal 6 Juli 1918. Pada masa Jepang, ia bekerja di Chorishitsu Chosa atau Jawatan Geologis Bandung. Ketika ia menjadi kepala jawatan, Arie Frederick Lasut membuka sekolah pelatihan geologis. Selain itu, ia aktif dalam Organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS dan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Tidak dapat dipungkiri kontribusi Arie Frederick Lasut, terutama dalam bidang mengembangkan sumber daya pertambangan dan geologi pada masa awal Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1949, Belanda menculik Arie Frederick Lasut. Arie Frederick Lasut diculik karena ia menolak bekerja sama dengan Belanda. Setelah diculik, ia dibawa di daerah Pakem dan kemudian ia ditembak mati. Ia meninggal dunia pada usia 30 tahun. Kemudian kuburan Arie Frederick Lasut dipindahkan ke pekuburan Sasanalaya, Jalan Ireda, Yogyakarta, di mana istrinya dikuburkan. Istrinya meninggal dunia pada bulan Desember 1947. Pada saat itu, penguburan kembali dihadiri oleh Mr. Asad. Ia dianugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Pres 012-TK-1969 bertanggal 20 Mei 1969. Kemudian, Marten Inday. Marten Inday dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Selama masa Trikomando Rakyat atau Trikora pada tahun 1962, ia bergerilya untuk menyelamatkan anggota RPK-AD yang mendarat di wilayah Irian Barat. Pada tahun yang sama, ia menyampaikan piagam Kota Baru yang bertekad penduduk Papua untuk setia bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Berkat piagam tersebut, ia diutus ke New York untuk mengadakan perundingan dengan utusan Belanda. Perundingan itu membahas tentang pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah NKRI. Setelah perundingan tersebut, Irian Barat resmi bersatu dengan NKRI dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Pada tahun 1963 hingga 1968, ia menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Selain itu, ia menjadi kontrolir yang diperbantukan pada Residen Jayapura dengan pangkat mayor tituler selama 20 tahun. Marten Inday meninggal dunia di Doromena, Irian Jaya pada tanggal 17 Juli 1986 pada usia 74 tahun. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepadanya pada tanggal 14 September 1993. Demikianlah pembahasan saya tentang pahlawan nasional Kristiani pada edisi ketiga ini. Salam sejahtera untuk kita.